anna tasawufa lahu muqaddimatun wa haqiqatun wa natijatun. Tasawuf itu mempunyai muqaddimah, permulaan, dan mempunyai hakikat. Ini bukan ilmu hakikat, ini hakikatut tasawuf, hakikat bertasawuf. Wa natijah, hasilnya. Pamuqaddimatuhu khasyatullah. Ternyata permulaannya itu adalah takut kepada Allah. Ya. Permulaannya itu takut kepada Allah, maka dia mencari Allah. Makanya nanti di ujung-ujungnya itu nasihat orang sufi, ketika ingin mencari mursyid nggak bakal ketemu. Kalau dia ingin Allah, Allah yang mempertemukan. Begitu menurut tajribah ruhiyah mereka, pengalaman mereka. Jadi bukan nyari yang mana nih, gitu. Tidak. Di sini dulu mulainya. Tetapi boleh juga, karena ini masalah agama, kita mesti tahu ilmunya juga. Ya. Karena takut ini, Pak, kalau takut kepada selain Allah, mesti lari meninggalkan. Kita takut harimau, lari. Takut ular, lari. Apa yang kita takuti, lari. Bapak-bapak takut istri, mesti lari, jarang di rumah. Ya. Tapi jika takut kepada Allah, malah ngedeketin. Seperti anak kecil tuh, umur 2 tahun, 3 tahun, diacungin kayu sama ibunya, lari ke pelukan ibunya. Dan Nabi juga berdoa, a'udzu bimu'afatik min iqabatik, a'udzu biridhaka min sakhatik, a'udzu bika minka, katanya. Aku berlindung kepada pemaafanmu dari siksamu. Aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Aku berlindung denganmu darimu. Karena enggak ada selain yang ada selain Allah. Kita juga diajarkan kul a'udzu birabbil falaq. Berlindung dengan Tuhannya pagi. Min syarri ma khalaq, dari buruknya ciptaan dia. Jadi kita takut kepada Allah itu lari ke Allah. Nah, maka mula-mula takut. Karena takut mesti dia lari ke Allah. Kan ini berjalan. Itu sebab sifat pertama yang perlu dimantapkan oleh orang yang masuk tarekat at-taubah. Karena orang yang lari taubat itu orang yang takut. Makanya kata Imam Ibn Atta, jidda sidqan tajid mursida. Sungguh-sungguhlah engkau sidik dalam takut kepada Allah tuh. Engkau baru dapat pembimbingnya. Jadi ketika orang ingin Allah, maka dapat dalil ilallah atau waliullah. Kalau nyari ciri-cirinya susah. Kemudian wa haqiqatuhu. Nah, ini apa hakikatnya? Hakikat ini apa? Orang bertasawuf itu sebetulnya sedang ngapain? Sidqut tawajjuhi ilallah. Ini orang bertasawuf nih. Sidqut tawajjuh ilallah. Tawajuh ini tawajuh apa? At-tawajjuhul qalbi. Karena tasawuf masalah hati. Jadi orang yang sedang bertasawuf, orang yang sedang membetulkan hatinya untuk Allah saja. Ya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, perbuatan baiknya kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada tetamunya, kepada bawahannya, atasannya, gurunya, muridnya, kepada pekerjaannya, di ladang, di kantor, di mana.
Allah. Jadi orang yang sedang bertasawuf, orang yang membetulkan tujuan hidup ibadah kepada Allah. Ini orang nih punya sifat takut. Ya. Kemudian dia bertaubat dan membetulkan tawajuh hatinya kepada Allah. Meskipun dia belum bertarekat, dia sebetulnya sudah bertasawuf secara hakikat, secara yang sebenarnya. Meskipun belum baiat, meskipun sudah baiat, kalau tidak ngerti ini, jalan di tempat belum berjalan. Takut kagak, pergi kagak, ya, taubat kagak tahu, dan apa yang dilakukannya nggak tahu. Mengikut tradisi yang berkembang. Itu tidak berjalan. Sampai 30 tahun juga nggak jadi wali-wali. Akhirnya ngaku. Nah itu penyakitnya. Ya. Akhirnya udah banyak macam-macam. Nabi Khidir dibawa-bawa, Syekh Abdul Qadir dibawa-bawa. Ada dibawa-bawa lagi Uwaisiyah, Barzakhiyah, macam-macam. Itu perkara yang betul, tapi diaku-aku itu maksudnya. Ya. Nah ini sebenarnya ini. Kita sering dengar tasawuf itu tazkiyatun nafs, ya. Tahzibul akhlak, ya. Tarbiyah ruhiyah, ya. Bahkan tasawuf identik dengan melawan nafsu, mensucikan nafsu. Ini orang yang ibadahnya untuk Allah itu sebetulnya dia perangi untuk betul itu ya nafsu. Ya. Bukan tazkiyatun nafs dia puasa sampai mutih, ya, sampai putih udah mukanya karena mutih benar. Apa tujuannya? Enggak tahu. Padahal menghindari makan yang menimbulkan nafsu agar dia bisa membetulkan sidik tawajuh hidupnya dan ibadahnya. Bukan lama-lama akhirnya jadi wali kena puasa mutih. Ya. Saya kalau ngomong begini Pak, karena saya mengalami paham yang salah dan melakukan yang salah. Puasa mutih dulu saya. Astagfirullahaladzim. Ya. Untung tersesat di jalan yang benar akhirnya. Artinya dapat tarekat yang betul. Ya Allah ya Rabbi. Itu kena ada dalam tradisi kehidupan kita di Nusantara. Ya. Saya kira dulu Pak adanya di Jawa aja. Ya pas udah gede ini, ya lari ke Kalimantan ada, ke Sumatera ada, ke Sulawesi ada, ke Semenanjung Malaysia ada, ke Filipina ada, ke Thailand ada Pak. Kok seragam ya? Kuning semua warnanya tuh. Apa merah? Artinya baru kita menyadari, jangankan dalam bidang tasawuf, bidang fikih aja lama-lama kalau tidak dihidupkan ilmunya jadi tradisi ibadah itu. Begitu juga bab akidah. Ya. Nah, apa natijahnya? Al-fana'u fillah. Kita nggak ingin terangin apa itu fana, karena kita akan terangkan di sana. Lalu beliau menjelaskan fal khasyatu mustafadatun. Takut itu didapat dari mana? Minal ilmi billah, dari mengetahui Allah. Wa bima jaa'a anillah, dan segala yang datang dari Allah. Di mana tempatnya? Wa madhinnatuhu, tempat diduganya adanya ilmu billah ini, ulumul wa'zi wa tazkir, di ilmu-ilmu nasihat dan ilmu-ilmu memberikan peringatan. Dengan istilah yang lain dikatakan di majelis hikmah. Artinya di orang yang duduk memang bukan ngapal Quran, bukan ngapal hadis, bukan baca fikih, tapi memberi nasihat. Ini dari Allah, itu semua Allah, ini agama Allah, tujuan untuk Allah. Kita yang ada yang menghalangi kalau kita ingin Allah, yaitu nafsu, yaitu setan. Ini bicara tazkirah.
Ya. Baru makanya di abad-abad kedua dulu semua jilsah, semua madrasah bicara tentang ilmu hadis. Tentang hadis jadi ilmu hadis. Tentang tafsir mula-mulanya jadi ilmu tafsir. Kemudian kedua ilmu hadis, ya, bicara hadis, kemudian berbentuk menjadi ilmu hadis. Bicara tentang ibadah, muncul ilmu fikih. Bicara tentang akidah, muncul ilmu kalam. Semuanya ini ilmu. Tiba-tiba datang ulama sufi, memberikan nasihat. Wahai ahli ilmu, ya, wahai orang yang beramal, wahai orang yang di pemerintah, wahai orang, takutlah kepada Allah. Karena beribadah untuk Allah, bla 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 bla. Ya. Maka muncul majelis-majelis halaqah-halaqah sufi di masjid-masjid. Sebelumnya ilmu-ilmu lain dulu. Maka di dalam sejarah juga ditulis ilmu tasawuf itu terakhir muncul sebagai ilmu ketika muncul pembicaraannya, ya, mulai banyak, akhirnya uraian permasalahannya makin besar, akhirnya membentuk kaidah menjadi sebuah ilmu seperti ilmu-ilmu lain. Namun tasawuf belakangan. Ketika ilmu naik, amal menurun, baru tasawuf. Sama Imam Al-Ghazali juga, ilmu semua sudah tumbuh, rupanya untuk kepentingan dunia. Akhirnya dikritik lagi, Ihya Ulumuddin, dihidupkan ilmu agama yang nggak ada ruhnya. Artinya di tasawufisasi, ya, fikih dan tauhid. Ya. Nah, karena orang rupanya ngapal Quran misalnya, ngapal hadis, ngebaca kitab, takut nggak ada. Kalau dia tidak duduk dengan ahlillah, ya, ulama yang takut kepada Allah dan memberikan tazkirah, ya. Malah nyebutnya siraman rohani, kan bukan baca alfiyah. Siraman rohani bukan baca fikih. Siraman rohani bukan baca hadis. Apalagi Quran mah ketinggian rohaninya. Ya, maka diubah menjadi hikmah-hikmah. Padahal di dalamnya terdapat nurul Quran wa qudsiyatul Quran wa ma'anil Quran. Tapi bahasanya direndahkan, disesuaikan dengan, ya, kerohanian kita. Bahkan orang sufi mengubah dalam bentuk qasidah. Itu qasidah isinya semuanya adalah, ya, as-suluk ilallah, ya, al-khidmah ma'allah wal ibadah lillah. Itu isi qasidah. Kami mendengar dulu para wali jadi wali karena mendengar qasidah. Setelah kita amati, Allahu Akbar, itu isinya qasidah. Bukan untuk hiburan, bukan. Sehingga di dalam buku tasawuf itu melantunkan qasidah, mendengarkan qasidah, duduk berqasidah, itu dengan ada adab-adab yang mereka buat. Karena mereka bukan lahu, tetapi mereka sedang istighraq fi dzikrillah. Ya. Nah, maka takut ini di mana? Duduk di depan ahlillah. Kemudian tadi hakikat bertasawuf katanya membetulkan orientasi tujuan penghadapan hati kepada Allah. Di mana? Dairatun ala taqwa. Di seputar takwa. Nah, takwa itu apa? Di akhir sekali beliau terangkan. Bagaimana orang untuk bertakwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaitu amal. Berarti kalau takwa ini perlu ilmu. Nah, sebelum kita sidik tawajuh, di mana sidik tawajuhnya? Di amal. Artinya ketika beramal, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu untuk Allah. Nah, amal ini kan perlu ilmu. Ya. Ini yang dikatakan bahwa orang tarekat syariatnya dulu, artinya dia mesti mengetahui ilmu amalnya, karena amalnya ini akan ditasawufkan, akan dibetulkan tujuannya kepada Allah. Nah, kalau tidak ada ininya, apa yang dibetulkan? Apa yang ditasawufkan? Kalau dalilnya ihsan anta budallah ke anak, apa?
Saya mendengar orang ngomong begini, ini bukan orang bodoh, orang berilmu. Saya tadinya nggak bertasawuf, alhamdulillah sekarang sudah bertasawuf. Alhamdulillah tapi begitu nerangin, ya, apa itu tasawuf bapak-bapak? Yaitu zikir kepada Allah dari guru dan zikir itu. Tapi jangan tasawuf semua, nanti dunia hancur. Alamak. Udah asik-asik dia ahli ilmu dan kemudian masuk tarekat, salah persepsinya. Jangan-jangan dalam hati saya tadi salah guru. Mudah saja kalau di dalam tasawuf, ya itunya kita nggak bisa menilai orang per orang kan. Ini menilai secara ilmiah yang dituliskan di buku. Orang salah guru, salah niat. Nanti kita jelaskan di buku ini. Bagaimana agar tidak salah guru. Rupanya niatnya yang dibetulkan. Kalau niatnya bertarekat pengen jadi jagoan, ketemu dukun. Ya. Saya punya guru di Mesir. Dari SMP sampai dia doktor itu bidang ekonomi. Dan kerjanya juga di staf Kementerian Ekonomi. Tapi sejak SMP dia duduk di Mursyid Thariqah. Rupanya di Mursyid Thariqah dia belajar ilmu juga. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tasawuf apalagi. Jadi secara akademis dia umum, tapi di tarekat itu bukan zikir aja, ternyata pengajar. Coba siapa yang bertarekat Qadiriyah suka baca manaqib? Di dalam manaqib itu disebutkan Syekh Abdul Qadir ngajar 13 ilmu. Kenapa yang mengikuti tarekat ini jadi enggak ada satu-satu pun ilmu? Sampai diterangkan di manaqib malam ini ngajar ini, malam itu ngajar ini, itu Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Kisah Imam Syazili ketika perang ya di Mesir. Ya karena dia jadi komandan perang, maka dia bikin kemah-kemah. Kalau nggak ada peperangan malam ngaji. Ya. Karena ngaji itu ilmu untuk amal. Nah, tasawuf membetulkan amalnya untuk Allah. Nah, kalau tidak ini, maka berarti jahal wal bid'ah wal batil muzakhraf. Nah, maka hakikat bertasawuf artinya orang yang bertasawuf itu orang ngapain? Orang yang membetulkan hatinya untuk Allah, dairatun ala taqwa. Taqwa, menjalankan perintah Allah, menjaga larangan Allah adalah amal, ibadah. Amal perlu ilmu. Kemudian wal istiqamah. Nah, istiqamah inilah ya sidqut tawajjuh. Kama amar Allah, sebagaimana yang diperintahkan Allah. Makanya Rasulullah dulu pernah mengatakan begini, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Ini rambutku jadi putih disebabkan surat Hud. Rupanya di surat Hud itu ada perintah fastaqim kama umirt. Istiqomalah seperti yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi upaya untuk membetulkan kita ini ibadah untuk Allah itu bukan pekerjaan berat. Itulah muzahadah, itulah tazkiyah, itulah tahzib, itulah tarbiyah, itulah tarikat, itulah muraqabah, itulah istiqomah, itulah mengikuti Nabi secara sempurna, itulah siratal mustaqim, itulah agama yang murni. Ala lahud dinul khalis, ihdinas siratal mustaqim, al-ittiba'ul kamil lin nabi. Maknanya adalah bertasawuf. Karena pikir ranginnya ya ibadah-ibadah syarat rukun yang membatalkan sudah. Sementara tarekatnya ya, bid'at, khurafat, syawazat, takhayulat. Ya. Saya nggak berani Pak kalau ceramah nyindir-nyindir nanti dikatain saya hasud kepada sekelompok seorang, tidak. Kita ngaji. Ya, terutama generasi muda yang muda ya, untuk potong generasi agar stop tradisi itu.
Wa ifradil qalbi wal qalibi lillah katanya, dan menunggalkan jiwa dan raga. Al qalbi adalah hati, di dalam batin jiwa. Wal qalib adalah acuan zahir raga. Jadi hakikat orang bertasawuf adalah di seputar takwa dan istiqomah sebagaimana diperintahkan Allah, dan menunggalkan Allah jiwa dan raga. Ini hakikatnya. Wa natijatuhu, apa natijahnya? Hasilnya kalau begitu dairatun. Hasilnya di seputar ini ala kashfil ghita. Tersingkapnya tutup dan hijab. Ini istilah dalam tasawuf, kasyaf. Kita sering mendengar bahwa orang yang mendapatkan natijah tasawuf al-kashfu wal azwaqu wal mawajidu wal faidu, itu istilah mereka. Apa kasyaf? Tersingkap. Gita, tutup. Apa tutup? Makhluk. Yang ditutupi Khaliq. Maka kita melihat perilaku orang jahat kepada kita, enggak kepikiran sama sekali sama jogrogan selongsong rupa ini. Kenapa? Dia adalah majelah jelma untuk menyampaikan iradah kudrah Allah kepada kita. Kalau baik, kita syukurin. Kalau jelek ke kita, kita sabarin. Kullun min indillah. Kalau ada hadis man lam yaskurin nas falam yaskurillah, maka sebaliknya man lam yasbirin nas falam yasbirillah. Dan banyak kisah-kisah wali itu. Orang jahat sama dia, ya, malah didoain. Ada wali, Pak, dicuri hartanya. Dia tidurnya nyenyak, pagi-pagi, wah, hilang hartanya. Subuh-subuh dia bangun, udah hilang. Akhirnya dia sholat subuh dan berdoa, ya Allah, ya, aku ikhlaskan hartaku yang dicuri itu agar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan barang yang haram. Ya. Kalau kita nggak ada yang begitu, ya berarti nggak ada wali, Pak. Ada lagi orang bertanya, kenapa sih orang sufi itu lebih dihormati dengan ulama biasa katanya? Gimana jelasinnya? Nggak ada contoh materinya. Kalau misalnya ditanya, apa hebatnya si ahli fikih dengan ahli hadis? Diadukan ilmunya. Kalau tasawuf gimana ngadunya? Bersabar-sabar. Ya. Paling bininya berapa? Atuh, pantas. Belum kuat sabarnya kan gitu. Lah kan nggak bisa ditunjukkan begitu. Akhirnya apa? Dikasih 2 genggam kerikil. Nih, pegang. Yuk ke masjid. Dilihat, wah itu ada halaqah tuh. Lemparin batu. Buratak. Sakit kan, kena kepalanya. Berdiri satu. Ya akhil muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza mu'minan faqad azani, wa man azani faqad azallah, wa man azallahu fala'natullahi alaik. Keluar hadis kan? Ya, kena dibagel sama batu sakit. Wahai saudara aku seislam, Nabi bersabda, menyakiti satu orang mukmin, kata Nabi, menyakiti aku. Menyakiti aku, menyakiti Allah. Menyakiti Allah, laknat ente. Melaknat terus dia kena sakit. Pakai dalil lagi laknatnya. Udah lemparin. Lemparin supi. Begitu. Allah. Alhamdulillah. Allahumma adkhilhul jannah ya Rabb. Ya. Baca alhamdulillah. Semoga dia masuk surga ya Rabb. Udah asik lagi. Baru dia paham. Pantas. Ya. Semua lillah. Bagaimana analisanya? Analisanya, kita diuji oleh Allah. Kalau sabar, Allah akan beri pahala bi ghairi hisab. Emang ujian dari Allah itu batu dari langit? Ya melalui majelahnya, jelmaannya ya orang. Kita wujud saja udah Nabi Adam doang yang diwujud di tangan Allah. Selanjutnya ya ada majelahnya, ada jelmaannya manusia. Apalagi lain-lain.
begitu ingat dapat musibah dari Allah melalui lemparan batu, ya Allah, ini Allah menguji. Ya, kalau sabar aku dapat bighairi hisab. Alhamdulillah. Lalu Nabi nyuruh, ya, nyuruh mendoakan orang mukmin yang menjadi sebab kebaikan kamu. Engkau juga supaya masuk surga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allahumma adkhilhul jannah wa bighairi hisab. Sudah. Ya. Positive thinking. Ya. Dan perbuatannya selalu melahirkan kebaikan dan mempengaruhi kebaikan. Nabi juga mengatakan la takunu imma'ah. Kamu jangan imma'ah. Imma'ah itu kan seperti benda cair. Orang baik kamu baik, orang buruk kamu buruk. Berbaiklah kepada orang baik dan tetaplah berbuat baik kepada orang buruk. Nabi mengatakan ahli surga itu 3. Menyambung orang yang mutus, memberi orang yang enggak mau memberi, memaafkan orang yang menzalimi. Ini gimana prakteknya?